Tapi kalau berbicara umum nih Pak, secara umum kan sebenarnya banyak juga ya orang-orang yang memang berprestasi yang bahkan membanggakan nama Indonesia. Iya, tidak pahamnya komunikasi mereka terhadap pelatih atau pengurus, atau pengurus pun kurang respect bagaimana kita memperjuangkan untuk kemajuan olahraga selanjutnya, generasi selanjutnya. Iya, kalau di Tarung Derajat enggak. Kita sudah diberikan ilmu itu. Napas persaudaraan kami adalah napas pertarungan kami adalah napas persaudaraan. Kalau balik lagi ke KONI, sekarang cabang olahraga yang dinaungi KONI itu ada apa aja Pak? Banyak, ada 46 cabur. 46 cabur mulai dari bela diri dengan segala macamnya, ada tinju, ada tarung derajat, taekwondo, karate, gulat, silat, judo, muay thai, ada beberapa wushu, cabur balap sepeda, dayung. Itu banyak sih sebetulnya. Banyak, tapi semuanya nggak? Bisa dibilang semuanya nggak? Semuanya maksudnya? Ya semua cabang olahraga sudah emang dinaungi. Emang kalau kita di KONI, kalau sudah ada cabornya, mendaftarkan diri, ada ketua cabur misalkan Tarung Derajat baru masuk misalkan hari ini daftarkan kepada KONI bahwa kita mau diakui bahwa cabang ini ada pelaku atletnya di bawah, ada ada binaannya di bawah, ada sekretariatan, ada latihan, ada anggota. Itu lebih baik lagi. Sebelum masuk ke KONI harus ada lagi beberapa kecamatan sebagai pendukung. Sudah sebelum masuk ke KONI, ada atlet di Karangpawitan sekian orang, ada di Cilawu sekian orang, di Tarogong Kidul Kaler sekian orang. Itu lebih bagus. Tidak hanya satu cabur hanya bertumpu di satu tempat, itu kurang baik. Karena ke depan biasanya Kabupaten Garut alhamdulillah sudah beberapa kali, entah keempat entah kelima kalau nggak salah, Porkab itu selalu dilakukan. Porkab itu menjaring atlet-atlet yang selama ini latihan tapi tidak pernah mengikuti kejuaraan. Nah, Kabupaten Garut sudah melaksanakan itu. Nah, dari sana kita melihat potensi mereka yang baik, yang bagus, yang jadi juara, dipersaingkan dengan yang sudah juara. Maksudnya dipersaingkan, bukan mau untuk memotivasi yang sudah juara. Ini ada saingan nih yang baru, bagaimana? Dan kemarin pun Tarung Derajat seperti itu. Akhirnya hari ini senior ada, junior pun ada yang sudah jadi juara. Itu maksudnya ke arah sana kan, arah pembinaan dari KONI sebetulnya yang dilakukan dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Oke. Jadi memang berbicara Porkab nih apa tadi ya? Itu tiap tahun ya? Biasanya 4 tahun sekali. Kemarin 2021. Berarti ada lagi nanti 2025 nih. 2025 itu untuk persiapan Porprov 2026. Jadi gitu kan. Jenjangnya ada Porkab yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Garut, ada Porprov yang dilaksanakan oleh provinsi, ada juga PON. Nah, itu kan itunya langkahnya seperti itu. Prosedurnya seperti berkesinambungan di semua daerah, tapi alhamdulillah Garut sudah lama melaksanakan. Ada gak Pak? Misalnya ada ini nih, ada orang yang punya kemampuan di bidang olahraga apapun itu. Ya. Tapi dia itu tidak tertarik misalkan untuk
ikut kompetisi seperti itu? Sebetulnya ada saja Itu biasanya gara-gara apa ya? eh, ketidaktahuan atau mungkin mereka hanya senang saja, hanya Oh, untuk diri tersendiri sendiri, gitu hobi ya. saja. Jadi nggak bermaksud Ya, untuk banyak apa? yang seperti itu. Di Tarung Derajat pun banyak. Ini mau kemana? Arahnya mau bisa untuk menjaga diri, Hanya dilatih. untuk membela diri Nah, sendirinya gitu kan? tapi kalau saya hanya jadi juara, oh kudu rajin, kudu disiplin, tah rajinna ieu syaratna. Disiplinnya seperti ini. Dan tidak mudah, tidak bisa 1-2 tahun instan jadi juara. Karena mereka itu perlu jam terbang. Jam terbang yang diadakan misalkan ada kejuaraan antar satlat di Kabupaten Garut. Ada juga porkab yang dilaksanakan itu. Iya. Kan itu jam terbang itu untuk menguji mereka jangan sampai ketika kena pukul itu seperti apa. Itu kan maksudnya itu jam terbang itu butuh kejuaraan itu ya harus difasilitasi. Alhamdulillah KONI dan pemerintah daerah ini bekerja sama dengan cabur sering mengadakan kejurbar, kejursat itu mereka selalu membantu. Untuk melatih ini ya. Tapi Pak, kalau dari bela diri itu ada bakat gak Pak? Kayak kan misalnya kalau Woli ini misalnya main bola kan, wah ini punya bakat nih dia nih, jago. Kalau di bela diri ada gak Pak? Bakat gitu. Bakat itu sebetulnya bisa banyak di Kabupaten Garut itu banyak. Yang ini yang di bela diri gitu. Untuk ikut menjadi apa? Ikut event gitu banyak, banyak. Bukan hanya tarung derajat saja, silat pun kan sudah mendunia dari Garut tuh. Maksudnya gitu Pak. Misalkan kalau di sepak bola nih ya, jago nih dia. Oh ini mah bakat nih, udah kelihatan nih bakatnya jago. Kalau di bela diri gitu, bakatnya itu kelihatan dari apa Pak? Apakah kemampuan dia dalam bertarung atau Enggak, dari semangatnya saja sudah kelihatan. Dari semangatnya, oh ini arahnya ke tarung nih. Oh ini mah hanya resep, hanya dipaksa orang tua. Sudah kelihatan sebetulnya. Dari masyarakat itu begitu masuk ada potensi itu. Oh ini nih dorong. Tapi mereka akan kuat dengan apa melawan diri sendiri untuk lanjut. Meskipun di potensi mereka ada kelihatan, tapi banyak yang mempengaruhi mengajak mereka dengan kesenangan atau dengan jangan jauh-jauh HP, lupa latihan kan gitu. Dengan bermain di dekat dengan tetangga resep ini kabawa bisa sepedahan, yang beli sepeda bisa saja seperti itu, dilupakan itu sebetulnya kelihatan mereka dari mulai masuk. jadi memang nggak cuma melihat dari kemampuan bertarungnya ya, Enggak. banyak faktor-faktor Banyak lain faktor. memang yang dipertimbangkan gitu. Iya, Untuk melihat apakah orang tersebut, anak tersebut betul. punya masa depan yang ini di tarung derajat misalnya. Iya. Gitu. Kan gimana? Kalau dulu di tarung derajat itu, kalau masih boxer namanya, jangankan mengajak yang usia dini, seusia Aryan saja orang tuanya tidak memberikan. Kenapa? Karena disebut keras. Tarung derajat itu keras. Olahraga bela diri keras. Padahal di sana itu keras. Kenapa 3 kali? Itu disiplin. Keras dalam artian disiplin. Iya. Yang kami terima itu binaan yang sangat disiplin. Akhirnya yang kurang memahami. Ya, soalnya kan mungkin perspektif para orang tua bertarung kan gitu. Iya. Berkelahi lah, Ya. gitu berkelahi. Jadi mungkin kurang
mendukung lah Nah, anaknya. padahal boxer di sana sudah menuliskan, sudah menyampaikan pertarungan kami adalah napas persaudaraan. Jadi kita tidak pernah bertarung lagi di luar setelah kalah. Oh iya, benar Ya, benar. pertarungannya napas persaudaraan, saling memberi, saling menerima, gitu. Soalnya banyak nih yang misalkan ada orang berkelahi nih, Nah, kemudian yang kalahnya itu pulang pulang, bilang sama bring gitu ya kan. kawan-kawannya bring Nah. lagi ya serang balik katanya Nah, gitu. iya. Kalau di Tarung Derajat enggak. Kita sudah diberikan ilmu itu. Napas persaudaraan kami adalah napas pertarungan kami adalah napas persaudaraan. Dalam-dalam ya. Iya. Apa? Filosofinya dalam-dalam. Iya. Menyerang untuk menang. Ketika menyerang untuk menang itu kita dalam pertarungan di arena. Hanya di arena. Silahkan saling menyerang, silahkan di sana. Silahkan keluarkan kemampuan kalian. Jadi mungkin musuh ketika dalam area tersebut, dalam arena pertarungan ya. Iya. Di luar itu ya Kita sudah, saudara. karena sudah ditulis dari awal. Kodrat keluarga olahraga Tarung Derajat. Keluarga kita berkeluarga. Sudah diputuskan bahwa kita sama sekeluarga, kita saling mengisi, kita saling berprestasi dengan nilai Tarung Derajat. Itu menumbuhkan rasa kekeluargaannya itu kayak apa sih, Pak? Untuk menumbuhkan rasa kekeluargaan antar anggota nih agar kita bisa sama-sama merasa bahwa kita itu satu kesatuan gitu. Menumbuhkan rasa itu. Dalam menumbuhkan rasa itu sangat sangat sulit. Iya, pasti. Tapi kita sudah dipersatukan dengan keinginan kita memberikan suatu prestasi, memberikan suatu kontribusi baik di antara anggota, yang di antara anggota itu dalam mempersatukannya satu wadah naungan yang tidak lagi berubah dengan cabur yang lain. Kalau cabur yang lain ada silat, ada paguron yang berbeda dari aliran-aliran ini. Kalau Tarung Derajat hanya satu Tarung Derajat saja. Oh iya. Paguronnya satuan latihan, sama semuanya, sama materinya sama gitu. Pelatihnya pun dari Tarung Derajat, tidak secara liar. Kita kebersamaan mempelajari itu, bentuk kebersamaan untuk menciptakan sebuah prestasi di lingkungannya. Itu akhirnya mendorong kita ada rasa saling menjaga, saling menghormati, saling menghargai. Karena di sana ketika baju Tarung Derajat dipakai untuk mempersatukan antara insan itu, kita selalu memberikan box. Kalau mereka mengetahui bahwa kita Tarung Derajat, dia Tarung Derajat, mereka yang lebih dulu menyambut. Ketika mereka menyampaikan, kita pun wajib menjawabnya box. Itu seperti itu. Salam di Tarung Derajat itu box. Persaudaraan. Ya, salam persaudaraan. Atlet-atlet yang Bapak bina nih sekarang yang udah berhasil lah di Tarung Derajat, mungkin bisa diceritain atau Pak, untuk menjadi motivasi juga barangkali buat. Ya, alhamdulillah hari ini yang tadi saya sebutkan seusia Kang Rian saja dulu tidak pernah mau orang tuanya memberikan untuk dilatih oleh Tarung Derajat. Semenjak Kang Dian itu berbondong-bondong lah. Awalnya dari Kang Dian. Dari Kang Dian. Hari ini usia dini, orang tuanya atau ibu bapaknya menuntut, nitip ini anak tolong latih Tarung Derajat.
Itu kan artinya kita diterima di masyarakat. Kalau menurut Bapak, perspektif lain dari seorang Kang Dian yang membuat akhirnya orang tua menuntun membawa anaknya nih untuk meminta tarung derajat, membina, membimbing selain dari kemampuan bertarungnya gitu. Kang Dian apa? Ketakwaannya. Ketakwaan. Iya. Karena pada waktu itu saya sulit. Ya, dari tahun 90 saya sulit mencari siapa pionir nanti ke depan pengganti penerus tarung derajat di Kabupaten Garut setelah saya. Iya. Itu sangat sulit. Bahkan kalau dulu nggak mau ujian ke tingkat selanjutnya itu pada nggak mau, karena beban kerasnya disiplin. Tarung derajat itu sangat disiplin. Tapi akhirnya ketika saya mencoba, saya tidak pernah mengejar SAMU karena punya visi yang lain. Visi yang lain tuh bagaimana caranya saya selaku orang tua menyiapkan wadah ya, daerah mana nih untuk menjadi pusat komunikasi antara satlat ini, perlu sekretariatan. Nah, itu saya visinya ke sana biar mereka nanti kumpul dari mana di sana. Dan alhamdulillah target itu hampir tercapai oleh saya. Saya tidak mengikuti ujian sabuk demi sabuk, hanya sampai kurata 5, dan Kang Dian jadi juara PON itu waktu kurata 4. Saya mundur, nggak mau ujian. Ini kawan-kawan Kang Dian yang di bawah ini semakin mendesak. Kang Dian untuk ujian ke merah itu sangat sulit saya dorong. Kenapa? Karena belum siap disiplinnya dia. Tapi setelah dia mencintai hari ini, dia merelakan mengorbankan diri untuk menjadi sabuk merah, sabuk kurata 6, kurata 7, itu merah dua-duanya. Nah, 7 hari ini sekarang alhamdulillah ada informasi yang saya terima, Kang Dian itu diberikan suatu sabuk penghargaan. Katanya mau dikasih sabuk hitam karena keberhasilan hari ini. Sabuk hitam itu artinya JAT. Kalau di tarung derajat itu namanya JAT 1. Sabuk hitam JAT 1. Kenapa disebut JAT? JAT itu ada tapi tiada. Tiada tapi ada. Oke, benar. Nah, Anda tapi tiada. gitu seperti itu. Emang benar-benar dalam. Sangat mendalam, tarung derajat itu sangat mendalam. Makanya saya senang ketika hari ini anak-anak terus meningkatkan prestasinya dengan memperlihatkan di Porprov, di Kejurnas, itu mereka dengan disiplin seperti itu bisa membuahkan hasil yang secara pengakuan pemerintah. Akhirnya saya pun terdorong oleh mereka. Tapi ada ini gak Pak yang misalkan sabuk hitam misalkan tadi ada beban yang jadi beban gak sih itu biasanya, atau Nggak tahu ya, karena saya bukan sabuk hitam, tapi beban itu mungkin setiap derajat kan yang diambilnya tarung derajat, mempertahankan derajat ya. Nah, ketika posisinya beban di mereka mungkin ada saja. Tapi kalau namanya hobi dan sudah menikmati, itu mungkin menurut saya tidak ada beban. ada sesuatu yang dijaga gak Pak? Wah, saya ini pemakai sabuk ini misalkan saya harus sekarang harus membeli apa misalnya gitu. Iya, itu bebannya itu. Ketika menyandang kita sabuk hitam atau suatu sabuk yang mana saja, kita harus mempertanggungjawabkannya. Ya, kalau petarung bisa jadi juara, kalau kader pelatih sabuk merah itu kita harus melatih, kan itu. Oh iya benar. Sabuk kita ketika sudah kita sabuk hitam, kita harus memberikan contohnya dari segala macamnya.
baik kekuatannya, baik akhlaknya, baik perilakunya, itu harus memperlihatkan bahwa kita sudah menyandang sabuk kita. Di tarung derajat itu Pak, kalau kan tadi jadinya nggak ini ya, apa, dari ada beberapa kurata itu kan. Tadi kita nggak bahas nih dari awal sampai kurata selanjutnya gitu. Ada berapa kurata sih di tarung derajat itu? Kalau tingkatan kurata tingkatan kurata maksud. yang ada di tarung derajat, dari mulai kurata 1 putih, kurata 2 naik ke kurata 2 hijau strip 1, naik ke kurata 3 hijau strip 2. Nah, dari hijau strip 1 kurata 4. Kurata 4 ini sudah mulai persiapan, karena ada persiapan di tingkat kemahiran, dipersiapkan untuk tingkat kemahiran jadi petarung. Syaratnya kurata 5 jadi petarung tuh. Di kurata 5 gitu. Ada syaratnya di kurata 5. Jadi kita sama-sama kalau sudah di kurata 5 itu mau bertanding dengan sabuk hitam, mau bertanding dengan sabuk merah, itu mereka sudah siap di kurata 5. Nah, ketika kurata 6 merah strip 1, kurata 7 merah strip 2. Itu untuk tingkatan latihan. Tapi kalau tingkatan kejuaraan itu meskipun ada di sana kurata 7 dengan kurata 5, kurata 5 dengan kurata 6 ataupun sabuk hitam, itu sabuknya dihilangkan. Yang ada sabuk hitam dan sabuk merah sudut. Untuk sabuk ke tingkatan kurata itu 7 yang ada. Setelah 7 baru jat. Ya. Yang hitam itu tadi. Yang hitam. Jat pun sama, ada jat 1, jat 2, jat 3. Tapi ya kalau di dalam pertarungan dari mulai kurata 5 yang sudah memenuhi persyaratan sertifikat menjadi petarung, kalau dalam kejuaraan itu hanya ada sabuk sudut. Sabuk sudut yang ada hanya sabuk merah dan sabuk hitam. Yang bertandingnya di 2 sudut itu tidak memperlihatkan kuratanya lagi, hanya menjadi petarung pada waktu itu. Kalau filosofi dari warna-warna sabuk yang berbeda itu ada gak sih Pak? Ada mungkin ya? Dan kemungkinan ini baru pemikiran saya ketika sabuk putih untuk diisi menerima materi, sabuk hijau mungkin sudah ada perkembangan untuk pertumbuhan dan itu, sabuk biru untuk penguatan, sabuk merah untuk memperlihatkan keberaniannya, dan kembali ke sabuk hitam bahwa kita harus lebih dewasa dalam bersikap untuk menundukkan diri, bahwa kita semakin ke depan kekuatan ini berkurang, tapi ini yang menjadi sebuah penilaian lebihnya. Itu kan mungkin di dalam pemikiran saya dalam segi warna pasang. Harapannya mungkin Pak, harapan Bapak pribadi untuk tarung derajat khususnya di Garut mungkin kedepannya seperti apa mungkin Pak? Harapan dari saya selaku orang tua atau pembina tarung derajat di Kabupaten Garut, masyarakat jangan takut untuk menitipkan anak-anaknya di tarung derajat. Orang tua jangan takut mendidik anak-anaknya masuk latihan, ikut latihan di tarung derajat. Itu yang pertama untuk masyarakat. Mungkin untuk yang para kader pelatih,
berikan cinta kalian terhadap masyarakat untuk melatih yang serius, ya, membina atau melanjutkan prestasi yang lebih disegani atau diperhitungkan oleh kabupaten lain, karena hari ini pun sudah dianggap bahwa Kabupaten Garut ini sudah mumpuni menjadi juara umum di tarung derajat. Namun dengan keterbatasan SDM yang ada, pelatih yang ada, dengan kesibukannya dari usia yang semakin masuk ke dewasa, itu kan banyak kebutuhan. Iya. Tapi jangan lupakan tarung derajat, marilah kita kompak, sama-sama membina, sama membimbing, tidak perlu merasa lelah atau tanpa penilaian, tapi kita harus melakukan ibadah untuk membimbing masyarakat yang menyenangi bela diri ini menjadi menjadi kontribusi kita terhadap Kabupaten Garut ini. Mungkin juga bisa dibilang bukti cinta kita. Itulah Itu ya. bagaimana rasanya kita, jangan kita meminta, kita nggak perlu meminta, tapi kita memberi saja. Walaupun nanti akan menggantikan dengan segala macam rezeki, baik rezeki sehat, keuangan, kehormatan, ataupun penghargaan dari pengakuan dari masyarakat. Seperti itu. Oke Pak Jajang, makasih banget. Memang obrolannya nanggung ya sebenarnya, nanggung. Cuma ya mungkin nanti ada part 2-nya Pak. Insya Allah, Ya, kalau nanti ada Bapak waktu, ada sehat, ada balik rezeki. lagi. Insya Allah. Terima kasih banyak udah datang. Sama-sama. Salam juga kepada masyarakat. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya selaku yang difokuskan narasumber itu kurang beretika atau kurang diterima oleh teman-teman, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.